Saya pikir, terutama sebagai generasi milenial dan centennial, kita harus memikirkan konsep desentralisasi. Dunia digital sebenarnya sangat terbuka untuk itu. Kita bisa menanyakan apa saja kepada seluruh bangsa dalam waktu 30 menit mungkin. Jadi ide untuk mendesentralisasi kekuasaan dan mengintegrasikan kerjasama untuk tujuan bersama adalah intinya. Sebenarnya, dalam hal filosofi, itu juga inti dari anarkisme. Thror. Suving bakabang mitsbaybas, antulkan ketsuan total dan network absolute. Metu elalay sesuatu and metafo. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, ini Pascal dari Neutrality Studies. Dan hari ini saya berbicara dengan penulis, aktivis, dan pembuat film Saul Alvidrez. Lahir dan dibesarkan di Meksiko, Saul memulai perjalanan melalui Amerika Selatan pada usia 24 tahun, di mana dia tidak hanya banyak berpikir tentang dunia, tetapi juga bertemu dengan dua tokoh yang luar biasa dan menarik, Noam Chomsky dan Jose Mujica. Yang satu adalah intelektual besar AS, yang lainnya mantan Presiden Uruguay. It's out if the best misi, Avasinlis Mes Mythistis berjudul Chomsky dan Mujica, bertanda berjudul Befath. Petong ingin kita bicarakan hadis. Jadi, Saul, selamat datang. Hai Pascal, terima kasih banyak atas undangannya. Steng saya di sini. Saya sangat senang mendengar cerita Anda, karena Anda menulis buku yang fantastis ini, yang sekarang telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa. Dalam bahasa Jerman, buku ini sekarang diterbitkan oleh perusahaan penerbitan West End, bukan? Buku ini ada, Anda memberitahu saya, dalam bahasa Italia, Portugis, Spanyol, tentu saja, dan Inggris. Dan Anda bertemu dengan dua karakter ini, dan mengaitkannya dengan cerita Anda sendiri, belajar tentang dunia. Bisan syusuringan dan siskit menurut tokowostam, dan saja ingat menaps and teris performing. And of course, the reason why you wrote this book. Sure. Well, let me begin by the second. Tentu. Baiklah, izinkan saya memulai dengan pertanyaan kedua. Saya memulai pencarian ini untuk diri saya sendiri, karena situasi politik yang sangat sulit yang saya alami pada tahun 2012 di sini di Meksiko. Setelah itu, keadaan di Meksiko menjadi sangat sulit secara politik bagi saya. Jadi saya memutuskan untuk bepergian ke selatan, ke Amerika Selatan. Saya berada di sana selama hampir 6 tahun, selama masa kepresidenan Enrique Peña Nieto. Saya merasakan urgensi internal untuk banyak belajar. Dan melalui pengalaman itu, saya akhirnya banyak belajar, terutama tentang Noam Chomsky dan Pepe Mujica. Saya sudah tahu tentang mereka, tetapi saya belum pernah benar-benar mempelajari atau memberikan waktu yang cukup. Omong-omong, saya juga sangat terinspirasi oleh individu ketiga, Julian Assange. Jadi saya pergi ke Amerika Selatan, seperti yang saya katakan, banyak belajar dan juga mencoba mencari jawaban atas beberapa pertanyaan yang saya miliki. Seperti yang saya ceritakan, saya memiliki pengalaman politik di Meksiko sebagai mahasiswa demonstran di universitas. Jadi saya pergi ke Amerika Selatan menanyakan tentang masalah-masalah, terutama yang dihadapi generasi saya. Sejak saat itu saya agak khawatir tentang gagasan bahwa kita menghadapi atau gagasan bahwa kita akan menghadapi atau memiliki di tangan kita momen paling berbahaya dalam sejarah manusia. Mengapa saya mengatakan ini? Karena belum pernah terjadi sebelumnya bahwa kita memiliki di depan kita dan di tangan kita bukan hanya satu ancaman bencana total atau keruntuhan peradaban, yaitu ancaman nuklir. Ini juga masalah ekologi, dan mungkin juga yang ketiga, bisa berupa gangguan teknologi, dengan cara yang bahkan tidak bisa kita bayangkan saat ini. Jadi dengan kekhawatiran itu di kepala dan hati saya banyak belajar. Dan saya menemukan bahwa Noam Chomsky dan Pepe Mujica memiliki kesamaan dan karakteristik yang sangat khusus, terutama gagasan bahwa mereka mengatakan hal-hal yang, meskipun keduanya adalah tokoh penting dalam politik kiri internasional, saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Beberapa kritik atau pandangan mereka tentang demokrasi adalah hal yang belum pernah saya dengar sebelumnya,
bukan dari politisi tradisional lainnya. Dan idenya adalah bahwa pergi dan memilih sekali setiap 4 atau 6 tahun untuk siapa yang memutuskan segalanya bukanlah demokrasi. Itu adalah sesuatu yang sangat bodoh untuk dipercaya. Dan itulah mengapa PP khususnya sangat konsisten dalam mengatakan bahwa kita seharusnya memulai kembali demokrasi Yunani pada zaman Athena. Jadi ya, saya menemukan kebetulan ini dalam wacana mereka. Dan saya juga menyadari bahwa mereka berdua belum pernah bersama sebelumnya. Jadi saya pikir akan masa. Dan itu tumbuh beridi-idi yang repetitiflas. An argumen sangat manis adalah apa yang akan terjadi jika saya menyatukan orang-orang hebat ini yang paling saya kagumi. Jadi begitulah hal-hal. Ya. Dan bagaimana menyatukan mereka? Maksud saya, Chomsky tentu saja berada di AS, dan Jose Mujica saya kira berada di Uruguay. Maksud saya, bagaimana Anda mengenal mereka? Dan kemudian Anda demerektis secara fisik, Pak. Lalu Anda mengadakan diskusi. Gimana itu terjadi? Ini adalah pengalaman yang luar biasa. Pertama, semuanya dimulai pada awal 2017 atau 2015. Saat itu saya tinggal di Ekuador, dan saya sangat antusias dengan ide untuk mempertemukan dua tokoh ini. Jadi bagaimana saya bisa menghubungi mereka? Hal pertama yang saya lakukan adalah mengunjungi situs web MIT, dan di sana ada alamat email Noam Chomsky. Jadi, saya menulis kepadanya. Dan yang mengejutkan saya tidak tahu apa itu keesokan harinya atau kurang dari 48 jam kemudian, saya mendapat balasannya. Dan tentu saja, saya terkejut. Jadi kami mulai berinteraksi melalui email, terutama membicarakan pengalaman politik saya pada 2017 di Yo Soy Srantetsti 2, sebuah gerakan politik yang saya ikuti, dan alasan saya harus meninggalkan negara tersebut. Dan pada saat yang sama, saya juga mencoba menghubungi Mujica, tetapi itu adalah kasus yang sangat berbeda. Saya belum bisa menghubunginya, tidak sampai saya mengunjungi Noam Chomsky. Jadi sekali lagi, setelah 6 bulan berkorespondensi dengan Noam Chomsky, saya pergi ke MIT dan saya memiliki kesempatan untuk berbicara dengannya. Saya pertama kali berbicara tentang proyek komunikasi yang memiliki aspek politik yang sangat kuat, yang sebenarnya saya bicarakan dalam buku Scientific and the Clare. Ini member base pangdebal nem politikjita, Thuwain Peel, it's obvious north of Mo for trolling me was remember. And no sang, he only be seeing him at protect for smat. Anyways, so I talked to him about that project, the fact that he was also with Pepe. Fakta bahwa dia juga dengan Pepe, dua orang yang paling saya kagumi. Dan saya punya ide untuk menyatukan mereka dalam sebuah dokumenter. Dan dia dengan senang hati berkata, ya tentu saja. Dan biarkan saya memberitahu Anda, mengapa saya percaya dia langsung setuju. Karena dia dan Pepe, dan sekarang saya akan memberitahu Anda bagaimana semuanya dimulai dengan Pepe. Sebelum saya mendatangi mereka, mereka sudah, tentu saja, saling mengenal, bukan secara pribadi, tetapi dalam listus neguls at Diamond Health. Dan itu hal yang sangat penting, era krisis nafkah mumpul. Hanya kembali ke Ekuador pada bulan Agustus. Dan sejak hari itu, Yohan mengikut Pepe. Hampir tidak mungkin. Tapi hari saya kembali ke Ekuador. Saya menemukan seorang teman Mujica, sebenarnya dari Lucia. Dia adalah istrinya. Dan saya berkata kepadanya, lihat, saya telah mencoba menghubungi Pepe tanpa hasil. Saya baru saja bersama Noam Chomsky. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia ingin bertemu Pepe dan mengembangkan dokumenter ini. Dan dia berkata jangan khawatir. Dia menekan beberapa nomor dan memberikan telepon kepada saya. Dan yang mengejutkan saya, itu adalah Lucia Topolansky. Karena saya mengenali suaranya, Anda tahu. Jadi hai, ini Saul. Saya berbicara dengannya tentang semua yang terjadi di MIT dengan Chomsky.
Dan 2 bulan kemudian, tidak, sedikit lebih lama pada 12 Januari 2017, saya pergi mengunjungi Mujika. Dan sekali lagi, saya memberitahunya tentang proyek komunikasi saya. Saya memberitahunya tentang betapa saya tidak hanya mengagumi dia dan Noam Chomsky, tetapi juga betapa banyak yang telah mereka berikan kepada saya. Lami, volumes YouTube najm semang sit genuis than you. When I was tawid to ketwothiks, at that, elfot paid serverlum hinu. My reason or my purpose in life. So it was also kind of not only political but philosophical. Jadi, itu bukan hanya pencarian politik tetapi juga filosofis. Itulah sebabnya. Jadi saya berbicara selama sekitar 2 jam, 2,5 jam dengan Pepe, percakapan yang luar biasa. Dia sangat lucu, dia luar biasa. Juga Noam. Dan saya memberitahunya tentang dokumenter tersebut. Dia setuju. Dan pada bulan Juli 2017, Noam Chomsky dan Lucia Topolansky, istrinya, pergi mengunjungi Pepe Mujica dan Lucia untuk menghabiskan akhir pekan bersama di Uruguay. Dan begitulah seluruh proyek dimulai. Proyek untuk mengembangkan dokumenter yang akan kami selesaikan pada akhir tahun ini, dan buku yang semacam pratinjau yang keluar pada tahun 2023. Dalam dokumenter tersebut, saya tidak memiliki partisipasi orang pertama. Maksud saya sebenarnya tidak partisipasi dalam dokumenter tersebut. I don't participate actually in the documentary. I mean, in the screen, of course. But at the book, Maksud saya, layar, tentu saja. Tetapi dalam buku ini, saya menemukan kesempatan untuk berbagi sedikit lebih banyak. Bukan hanya tentang apa yang telah saya pelajari dan lihat dengan bertemu orang-orang hebat ini dan mengumpulkan mereka, tetapi juga mengapa. Karena, seperti yang saya katakan di awal, semuanya berputar di sekitar, maksud saya. Dalam kekhawatiran saya, gagasan tentang generasi saya, dan tanggung jawab generasi saya. Dan saya berpikir bahwa jika mereka mampu memberi saya begitu banyak untuk menemukan atau mendefinisikan kembali tujuan hidup saya, dan mati kuatlah dan merasa kuat lagi, mungkin mereka bisa melakukannya dengan banyak milenial dan centennial lainnya. Jadi, saya berpikir bahwa ide dokumenter mungkin menjadi perangkat terbaik jika Anda mau untuk membagikannya kepada dunia. Dan kami bekerja restu. to share it with the world, and we're working that way. It's fascinating how you were able to pull this off. Sungguh menarik bagaimana Anda bisa melakukannya. Ya, Anda tahu bagaimana Anda melakukan ini. Tapi hal lain juga adalah bahwa Anda tentu saja menginginkan masukan mereka, bukan? Dan Anda ingin menyatukan mereka untuk melihat kembang api aktivitas intelektual, percakapan intelektual antara dua tokoh ini. Dan mereka, sama seperti Anda dan saya juga, bagian dari kiri, bukan? Atau apa yang kita definisikan sebagai kiri, sebagai, Anda tahu, sosial, bukan sosial. Bagaimana kita mendefinisikan bagian dari kiri ini? Semacam keadilan untuk berbagai lapisan masyarakat. Dan kita ingin merawat orang. Kita ingin memastikan bahwa kita bersama-sama berkembang dan bertahan dan melakukannya dengan baik dan juga memiliki kedamaian. Pendekatan humanistik semacam ini terhadap bagaimana masyarakat seharusnya dibandingkan dengan apa adanya dan bagaimana kita menghancurkan diri kita sendiri dan menghancurkan lingkungan kita. Aspek vad Sprayaris peelingt. Isarit samyon dokumenter du på anal tuthing ambil. What's the direction that the documentary and your book then takes? Okay, let me give you 3 answers. Baiklah, izinkan saya memberikan 3 jawaban dengan mencoba merangkum apa yang saya yakini sebagai ide utama dari Norm, dari Pepe, dan apa yang saya pelajari. Seperti yang saya katakan, saya mencoba memahami peran, khususnya peran saya sebagai bagian dari generasi ini. Apa yang saya pelajari untuk generasi saya, itu akan menjadi pertanyaan ketiga. Pada awalnya, dan sekali lagi, ini adalah pendapat saya. Jika saya harus memilih satu kalimat atau satu ide dari Pepe Mujica, itu adalah satu-satunya kesuksesan adalah bangkit kembali setelah jatuh. Karena pada akhirnya, Anda akan selalu menemukan kematian. Jadi ide kesuksesan menurut Pepe, yang ingat dia adalah bagian dari gerilya Tupamaros. Dia menghabiskan lebih dari 16 tahun di penjara. Dia melarikan diri 2 kali. Dia memiliki 6 luka tembak. Kemudian ketika dia menjadi presiden, dia menguasai seni bangkit kembali. Dan itulah ide utama dari Pepe. On getting up again, and that's the main idea of Pepe, I believe. Success is to go up once you fall. And the main idea... Kesusahan dari bangkit setelah jatuh. Dan ide utama dari Chomsky, sekali lagi, ini mendati, tertarik untuk diri sendiri. Berpikir untuk diri sendiri. Saya berpikir,
Beskling men sets UMS for Red Fit Log for Bay, is AM and Strom Chomsky, sesuai adalah sesuatu yang thanks. Dan untuk generasi satu, dan khususnya, mungkin untuk seluruh spesies atau peradaban selama 10 atau 20 tahun ke depan, yang saya percaya akan menjadi dekade paling berbahaya dalam sejarah manusia, adalah gagasan untuk memahami dan bekerja agar kekuasaan pengambilan keputusan dapat langsung diberikan kepada rakyat. Karena seperti yang saya katakan sebelumnya, gagasan demokrasi yang saat ini adalah memilih, pergi dan memilih seseorang setiap 4 atau 6 tahun, dan orang ini akan memutuskan your persons. This guy or this woman will be deciding everything else. To decide that someone will always decide for me. Memutuskan bahwa seseorang akan selalu memutuskan untuk saya sama sekali bukanlah keputusan. Dan percaya bahwa ini adalah demokrasi, bukan hanya bodoh, tetapi sangat berbahaya, karena hambatan atau perlawanan paling penting terhadap ancaman keruntuhan peradaban yang bersifat nuklir, lingkungan, dan teknologi sebenarnya adalah demokrasi. Masalahnya saat ini adalah bahwa ini bukan demokrasi, ini adalah plutokrasi. Misalnya begitu, where you might do things, in within swing some smoke with you, it's seluruh spesies nista. Dan orang-orang ini itu skandal fiktif. Kruwaisen individualnya. Individual perspective and needs and interest. Meninggalkan hal-hal yang sangat penting seperti udara bersih atau air bersih atau beberapa hal dasar seperti itu. Jadi bukan kemanusiaan yang tidak berkelanjutan. Yang tidak berkelanjutan adalah dominasi. Dan khususnya saat ini, dengan revolusi teknologi ini, para elit ini mendapatkan kemampuan kontrol material dan teknis yang belum pernah terpikirkan atau dibayangkan. Jadi kita, saya percaya, bergerak sangat cepat menuju keruntuhan global dalam hal ancaman ini, tetapi juga menuju jenis dominasi baru, dominasi berteknologi tinggi. Dan jalur lainnya, karena saya percaya ada banyak jalan, dan ini benar-benar tidak berkelanjutan, adalah merangkul. Saya akan mengatakan bahkan filosofi anarkis dan filosofi sosialis libertarian, yang tidak ada hubungannya dengan libertarianisme Millet. Nothing to do with Millet's libertarianism. That's very different. But in the left, it means itu sangat berbeda. Tetapi di pihak kiri, itu berarti bahwa kita adalah penguasa hidup kita sendiri dengan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dari segala sesuatu yang melibatkan kita, kepentingan publik. Jadi saya percaya bahwa bagi generasi saya, itu adalah ide utama. Kita perlu mengubah plutokrasi ini menjadi demokrasi yang sesungguhnya. Bagaimana demokrasi yang sesungguhnya akan terlihat di abad ke-21 adalah jawaban yang saya percaya tidak ada yang tahu. Ini adalah sesuatu yang harus kita kembangkan. Dan ketika saya mengatakan untuk mentransfer kekuasaan dan pengambilan keputusan kepada rakyat, tentu saja saya tidak mengatakan bahwa semuanya harus dilakukan besok. Ini perlu menjadi sebuah proses. Tetapi itulah maknanya. Salah satu aspek penting dari diskusi saat ini tentang demokrasi, yang menurut saya kurang adalah bahwa, tentu saja demokrasi lebih dari sekadar pemungutan suara. Pilar yang sangat penting adalah pemisahan kekuasaan. Fakta bahwa Anda mengambil dan mendistribusikan kekuasaan ke berbagai cabang, dan kemudian membuat mereka saling berhadapan, itu cukup penting. Hal lain adalah bahwa Anda juga memiliki opsi untuk memberikan suara pada isu-isu. Saat ini, kita memilih orang, bukan? Itulah demokrasi parlementer atau demokrasi presidensial. Pada dasarnya, setiap 4 tahun, Anda diminta untuk memilih seorang tokoh, baik untuk distrik Anda atau untuk negara Anda, kadang-kadang keduanya. Kemudian orang-orang ini dapat menjalankannya sesuai keinginan mereka. Dan bagian lain dari masyarakat, katakanlah para pemimpin bisnis dan sebagainya, sama sekali tidak memiliki suara. Inilah kapitalisme yang bekerja. Swiss, misalnya, negara saya memiliki model demokrasi langsung, di mana orang-orang dapat membuat undang-undang konstitusi yang mereka ingin disahkan. Dan kemudian Anda harus bertanya kepada semua orang dan meyakinkan semua orang. Jika Anda mendapatkan lebih dari 50%, maka Anda bisa memilikinya. Ini juga tidak menghilangkan masalah bahwa ini masih merupakan kediktatoran mayoritas 50%. Tetapi ini sedikit lebih merupakan proses pengambilan keputusan yang terdistribusi tentang undang-undang. Anda tahu,
buku aturan yang harus kita patuhi. Apakah itu yang Anda pikirkan, seperti lebih banyak demokrasi langsung di dunia? Atau apakah Anda berpikir dengan cara anarkis untuk menghilangkan aturan sejauh mungkin? Nah, anarkisme sangat sulit untuk didefinisikan sebagai istilah karena sangat luas dan telah dipengaruhi oleh banyak hal. Jadi dalam beberapa hal, itu tidak berarti apa-apa. Tapi saya melihat anarkisme lebih sebagai filosofi yang menentang otoritas, bukan sebagai sistem politik. Tapi ya, saya percaya bahwa kita harus mengeksplorasi lagi, karena tidak ada yang memiliki desain sempurna dari sistem yang paling ideal. Kita perlu menemukan dan mencoba beberapa hal. Tentu saja, model Swiss and its Geschichtsgrautung. An imper mal den grod to see things we decay. The model in your country could be improved, and the power of decision making can be. Dan kekuatan pengambilan keputusan dapat diperluas kepada rakyat dengan berbagai cara yang mungkin belum dilakukan oleh negara Anda saat ini. Jadi ini bukan tentang membuat pemerintah di seluruh dunia seperti Swiss, tetapi mungkin untuk mulai mencoba hal-hal seperti itu. Dan itu berada di ranah politik. Namun mari kita bicara tentang misalnya di ranah ekonomi, dalam hal produksi. Saya percaya bahwa kita juga harus mengeksplorasi dan memperbaiki cara kita bekerja dengan koperasi dan perusahaan. Karena itu adalah model produksi yang merangkul gagasan bahwa semua orang harus berpartisipasi dalam hal-hal yang sebenarnya mempengaruhi semua orang. Anda sendiri sekarang sedang mengerjakan proyek tersebut. Tentu saja, mengubah buku itu menjadi film, menjadi dokumenter yang telah Anda kerjakan selama bertahun-tahun. Dan bagian dari itu adalah Anda bekerja dengan inisiatif crowdfunding yang, omong-omong, akan ditautkan dalam deskripsi. Dan ini adalah benih, bukan, dari cara baru untuk membiayai proyek. Cara baru untuk bekerja sama dan menjangkau orang-orang yang Anda sendiri tidak kenal. Every mereka yang madat nih tefang Anda. Memakin berpartisipasi. Apakah ini benih atau carry with cara with nyusun kita secara demokratis dalam hasti? That are more democratic in this sense. And it's actually a Kickstarter. It's a great example. Dan sebenarnya ini adalah sebuah Kickstarter. Ini adalah contoh yang bagus karena saya pikir, terutama sebagai generasi milenial dan centennial, kita harus memikirkan konsep desentralisasi. Dan ranah digital sebenarnya sangat terbuka untuk itu. Kita bisa menanyakan apa saja kepada seluruh bangsa dalam waktu 30 menit mungkin. Jadi ide untuk mendesentralisasikan kekuasaan dan mengintegrasikan kerjasama untuk tujuan bersama adalah intinya. Sebenarnya, konsep filosofi, ini juga meniti anarkisme. Memang cekripam or anarkisme ini kuanggad setet and kekursen nok. Tent is just word to retort them. How do you... Bagaimana menurut Anda orang-orang seperti Chomsky dan Mujica yang telah melalui begitu banyak dalam hidup mereka? Mereka berdua, maksud saya, Chomsky sudah berusia 90-an, bukan? Bahkan ada artikel baru-baru ini yang mengatakan bahwa dia telah meninggal, tetapi itu berita palsu. Dia masih hidup saat kita berbicara pada 1 April 2025. Tapi dia berusia 94, 95 tahun. Dan Mujica juga sudah di akhir 80-an atau awal 90-an, bukan? But he is 94, 95, and 97, 96. And Mujica is also in his late 80s or early 90s, right? Yeah. Mujica is turning 90. In your experience with them, and dalam sutas tua mereka, dan mempertimbangkan mereka bahwa Anda adalah seorang milenial, dan milenial memiliki identitas mereka sendiri yang berbeda. Bagaimana Anda mengalami orang-orang dari generasi lain itu? Sunda, bagaimana mereka berbeda dari milenial? In your view from the millennials? Well, first, something very interesting about Noam Chomsky and Pepe Mujica. Nah, pertama, sesuatu yang sangat menarik tentang Chomsky dan Pepe Mujica adalah, meskipun usia mereka sudah lanjut, mereka sangat mengetahui apa yang sedang terjadi. Misalnya, Pepe berkata kepada saya,
Saya tidak punya email, dan saya tidak berpartisipasi atau bukan bagian dari dunia digital, tetapi saya sangat menyadari konsekuensi dan kemungkinan yang terbuka. Jadi meskipun usia mereka sudah lanjut, mereka sangat cerdas dalam pengetahuan dan apa yang terjadi saat ini. Jadi ya, saya percaya bahwa Noam dan Pepe mewakili dalam beberapa hal, kiri-kiri yang adalah hanya filosofi mereka mendekati sesuatu. Dan saya tahu bersekali ini isang dalam istilah historis sangat jauh dari kita. It's very away from us because these ideas that we're talking about right now are Karena ide-ide yang kita bicarakan sekarang dari paruh pertama abad lalu tidak ada. Mereka diperdebatkan seperti itu. Tapi sekarang, terutama di generasi saya, generasi centennial, mereka tidak mengetahuinya. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa adalah hal yang absurd untuk menyebut apa yang kita miliki sebagai demokrasi. Dan saya percaya bahwa mereka mewakili ide-ide lama tersebut. Tetapi pada akhirnya, bagi kita, para millennial dan centennial, itulah yang saya percaya perlu kita pulihkan. Jadi ya, mereka jelas berasal dari masa yang berbeda. Tetapi mereka mewakili, menurut saya, salah satu hal utama yang perlu kita pulihkan agar bisa bertahan di abad ke-21. Saya setuju dengan Anda. Maksud saya, kita terus-menerus berjuang dengan ini, bukan? Setiap generasi selalu harus menghadapi kenyataan bahwa mereka kehilangan pengetahuan dan kebijaksanaan dari generasi sebelumnya. Ini seperti tembok api yang membakar kita. Dan meskipun kita memiliki pengetahuan dari buku tentang apa yang terjadi, kita tidak memiliki pengalaman langsung tentang itu, bukan? Anda dan saya, kita tidak tahu bagaimana rasanya tahun 1968, bagaimana rasanya gerakan tersebut. Kita hanya bisa mengatakan bahwa ini apa yang kita miliki sekarang tidak bisa sama dengan apa yang kita miliki saat itu. Juga gerakan anti perang dan sebagainya. Cara kita membaca tentang ini, tetapi orang-orang seperti Chomsky dan Mujica, mereka mengalaminya. Bagaimana menurut Anda kita bisa mempertahankan sebagian dari apa yang sedang diambil dari kita saat ini, hanya melalui kerusakan waktu? Pertama, saya pikir kita perlu menyadari bahwa jika kita mendekati masa-masa yang sangat sulit, kita mungkin perlu menjadi lebih bijaksana sebagai spesies daripada sebelumnya. Jadi kita perlu membuka mata dan juga pikiran kita untuk mencoba mencapai pengalaman-pengalaman yang akan sangat penting untuk bertahan hidup di abad ke-21. Saya percaya itu secara umum. Tetapi secara khusus, bagi mereka yang memiliki kepentingan politik atau terlepas dari perspektif ideologis apapun, tetapi seseorang yang secara manusiawi khawatir tentang masa depan, saya pikir kita tidak hanya bersuara dan meninjau sejarah sendiri. Kita perlu membagikan dengan dunia. Kita perlu membahas banyak hal, karena saat ini lihat saja kampanye yang baru saja berlalu di Amerika Serikat. Semuanya tentang, dan saya tidak mengatakan bahwa itu bukan masalah penting. Tidak, tentu saja tidak. Tapi semuanya tentang minoritas trans, migrasi, senjata kadang-kadang, dan itu saja. Itulah perbedaan antara Partai Republik dan Demokrat. Saya pikir kita harus secara besar-besaran membahas hal-hal lain. Len Tamer, memithawid ithalai team, is hands emerged to the wing. And maybe connected to Dan mungkin terkait dengan kebutuhan untuk berdiskusi ini adalah bagaimana Anda, Chomsky dan Mujica, memandang peran propaganda dan pengelolaan diskusi. Chomsky bersama dengan Herman tentu saja menulis buku penting tentang pembuatan persetujuan. Apakah ini masih muncul dalam diskusinya dengan Mujica tentang bagaimana masyarakat juga didorong oleh putaran narasi ke dalam perkembangan positif atau negatif? Into positive or negative developments. Ya, dan khususnya seperti yang Anda tahu, karya Chomsky itu dari akhir tahun 70-an, 78 atau 79. Nah, tentu saja itu topik yang sangat penting. Chomsky membicarakannya dalam konteks revolusi teknologi baru ini. Jadi Pepe dan Chomsky melanjutkan diskusi tentang bahaya yang ditimbulkan teknologi dalam hal mengendalikan orang secara masif.
terutama melalui teknologi digital. Namun Chomsky juga mengatakan bahwa kita harus mempertimbangkan bahwa bukan berarti teknologi itu buruk dengan sendirinya. Teknologi, katanya, seperti palu. Anda bisa menggunakan palu untuk memukul kepala seseorang, atau Anda bisa menggunakannya untuk membangun rumah. Palu tidak peduli. Jadi poin utamanya, terutama dalam hal propaganda dan kontrol, dengan teknologi baru yang kita miliki ini, adalah menyadari bahwa kita, terutama di pihak kiri, memiliki tanggung jawab untuk mencegah situasi berbahaya tersebut menjadi kenyataan. Yang seharusnya kita lakukan adalah benar-benar menggunakan teknologi. Kembali ke Kickstarter, mengembangkan berkasi berkolaborasi secara terdesentralisasi dengan partisipasi kolektif dan bersekerala dari masyarakat. Bermain dan memaintik, haptari time menyelesaikan masalah kita sendiri. It's a good point. So do you Itu poin yang bagus. Jadi, apakah Anda melihat cara di mana putaran narasi ini juga dapat digunakan untuk memperbaiki situasi di abad ke-21? Seperti bagaimana kita dapat menciptakan narasi positif dan memberdayakan orang daripada menciptakan narasi yang menempatkan mereka dalam kurungan kecil. creating those that put them into little cages? That's the idea. Ya, tapi maksud saya, itulah idenya. Hal yang sering dikatakan Pepe adalah gagasan untuk mencoba bekerja dengan orang-orang yang berpikiran sama atau memiliki kesamaan untuk mengembangkan kelompok. Maksud saya, kita harus bertindak bersama. Saat ini masalah yang sangat mendalam yang saya temukan di kalangan politik kiri, dimanapun di Meksiko dan dimanapun di dunia, adalah kenyataan bahwa semua orang khawatir tentang kemauan memikutnya dan mencoba timid sebenar through hat if grifnoth dan perma. Mencoba memikirkan is race will wagi. About a citizen of the world. Because if politicians were thinking Karena jika para politisi berpikir sebagai warga dunia, secara otomatis kita akan mencoba memperbaiki dan mengembangkan sistem baru. Dan secara definisi, mereka seharusnya lebih radikal. Namun kita tidak melihat hal itu. Yang kita lihat adalah radikalisasi ada di kanan. Mengapa? Karena seluruh sistem yang telah kita jalani selama 40 tahun terakhir, neoliberalisme dan globalisasi, sedang runtuh. Dan pihak kanan jauh mengambil kesempatan itu. Namun, saya percaya bahwa pihak kiri tidak boleh ikut St. Hallings Times. that opportunity, but I believe that the left is not doing so. In general, do you think the left in Secara umum, apakah Anda berpikir bahwa kiri di Eropa lebih atau kurang mati, setidaknya kiri arus utama? mainstream left? Partai Sosial Demokrat di Swiss, di Jerman, dan partai serupa di seluruh Eropa lebih atau kurang mati, setidaknya dalam hal ideologi inti seperti pasifisme dan mungkin beberapa anarkisme radikal, seperti cara untuk mencoba membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Banyak dari itu telah hilang. Itu masih ada di beberapa pinggiran, di partai-partai kecil seperti kiri. Bahkan mereka sampai batas tertentu di Jerman sudah hilang. Ada partai-partai kecil yang memiliki ini, tetapi partai utama sudah hilang. Bagaimana dengan Amerika Selatan? Apakah masih ada gerakan kiri sosialis yang layak dibicarakan? Atau apakah itu juga sesuatu dari generasi Chomsky? Or is that also something of Chomsky's generation? I believe that it's a different. Saya percaya bahwa ini adalah arus kiri yang berbeda dibandingkan di Eropa, dan tentu saja berbeda dibandingkan di Kanada dan Amerika Serikat. Saya tidak mengatakan bahwa ini ideal, tetapi saya akan mengatakan, bukan karena saya orang Amerika Latin, bahwa di abad ke-21, perkembangan paling menarik di kiri telah terjadi di sini di Amerika Latin. Namun sekali lagi, masih banyak yang harus dilakukan dan diperbaiki. Things to do and to improve, and I believe that Latin America is fertile. Dan saya percaya bahwa Amerika Latin adalah tanah subur untuk mengembangkan dan merekonstruksi bukan hanya wacana anarkis, tetapi versi yang lebih menarik dan diperbarui. Saya pikir kita bisa memperbarui ide-ide ini dengan keadaan teknologi dan bahkan dengan beberapa tren, seperti misalnya blockchain dan gagasan desentralisasi. Blockchain telah memungkinkan untuk menyebarkan kesadaran politik kepada orang-orang yang tidak mencarinya, dan mereka menerimanya. Berarti Brahmajan, sematter Howard Ong Kili,
kiri politik sama sekali tidak, atau yang tidak halus, tetapi bisa daging. Selainnya, kami sekarang berinsau telah dan berwujud tuim. To go further in this sense. It's interesting to me because Menarik bagi saya karena isu tentang blockchain atau juga tentang cryptocurrency dan semua teknologi ini yang terdesentralisasi dan seolah-olah diambil dari negara populer di kalangan, di satu sisi, kiri radikal. Tetapi di sisi lain juga libertarian radikal. Yang cenderung, Anda tahu, libertarian sayap kanan bukan? Yang seperti, tidak ada kontrol negara sama sekali, pasar bebas di atas segalanya, dan kontrol total ke pasar bebas. Dan kemudian logika monopoli dan oligopoli. Semi ini. How do you make sense of this? I believe that it has to do with Saya percaya bahwa ini ada hubungannya dengan apa yang kita bahas sebelumnya. Saat ini semua orang di tengah, kiri, kanan, kiri jauh, kanan jauh. Kita sedang mengalami runtuhnya sebuah sistem dan munculnya yang baru, pola baru. Setidaknya saya tidak tahu apakah itu sistemnya, tetapi setidaknya tatanan global berubah banyak. Saya percaya bahwa kita sedang bergerak dari hegemoni Amerika atau dunia unipolar ke dunia multipolar, di mana semuanya kembali ke nasionalisme. In which everything is going back to nationalisms. Let me maybe ask the question in another way. Biarkan saya mungkin mengajukan pertanyaan dengan cara lain. Karena kita melihat isu cara struktur dunia, cara yang biasa kita jalankan, dan juga ide-ide globalisasi yang biasa kita jalankan. Dan kita melihat beberapa struktur baru muncul, terutama di Amerika Selatan, yang banyak terintegrasi dengan BRICS, bukan? Dan klub negara baru ini, dan cara baru melakukan sesuatu ini. Dan cara baru ini, dalam banyak hal, juga merupakan cara kiri. Maksud saya, jangan lupa bahwa China masih merupakan negara komunis, meskipun beroperasi sebagai ekonomi pasar. Dan kepala bank BRICS adalah Dilma Rousseff, mantan pemimpin sayap kiri Brasil. Apakah ini juga seperti bentuk baru politik global kiri, internasional kiri yang kita lihat muncul? Atau apakah saya terlalu jauh? No, I believe that the left has Tidak, saya percaya bahwa pihak kiri memiliki peran yang sangat penting, seperti yang Anda gambarkan. Namun, saya akan mengatakan bahwa lebih dari pihak kiri, bagi saya itu adalah global selatan. Dan saya percaya bahwa karena situasi historis saat ini dari global selatan, kita perlu mengadopsi banyak taktik atau ide-ide kiri untuk menghadapi utara. Dan saya percaya bahwa ada peluang besar di sana. Namun demikian, misalnya, Anda menyebutkan China. China membuat kemajuan besar dalam banyak hal. Sebenarnya, secara internasional, saya percaya mereka kurang imperialistik dibandingkan Amerika Serikat, dan mereka memiliki hal-hal yang sangat menarik. Tetapi seluruh kekuasaan dan cara terpusat dari struktur mereka bukanlah sesuatu yang seharusnya kita cari menurut saya. Namun sekali lagi, kita perlu menemukan dan mencoba hal-hal baru. Tetapi masalahnya adalah bahwa apa yang kita diskusikan saat ini, seansnya berkrisis all, member berpartisipasi, serangkap pre-existing. In which we were actually participating is not in the debate at all. Yeah, we are going through all of these global. Ya, kita sedang melalui semua diskusi global ini, seperti bagaimana demokrasi bekerja di dalam, bagaimana seharusnya bekerja. Dan lucunya, orang-orang yang paling keras berteriak, demokrasi, demokrasi, seringkali adalah mereka yang merusaknya. Jika Anda melihat apa yang terjadi baru-baru ini di Rumania, dan jika Anda melihat apa yang terjadi sekarang di Prancis, di mana pemimpin partai terbesar, meskipun itu partai sayap kanan, sekarang dilarang mengikuti pemilihan presiden. Amazing, tuas orang-orang kintako, kaya perlu membela demokrasi. By the people who say like we need to defend democracy. At the same time, the country most Pada saat yang sama, negara yang paling dikritik karena dianggap anti-demokratis, Tiongkok, adalah yang terus mengatakan di Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa kita perlu lebih demokratis. Kita tidak seharusnya campur tangan dalam urusan satu sama lain. Jadi, kita jelas memiliki ide yang berbeda. Banyak orang mengatakan kepada saya, Pascal, berhenti berbicara tentang kiri dan kanan. Dua kategori ini tidak masuk akal. Dan saya setuju sampai batas tertentu. Di sisi lain, kita masih perlu memahami dunia, dan kita perlu mengelompokkan hal-hal dengan cara tertentu. Jadi, apakah Anda berpikir bahwa kita sedang mengalami revolusi dalam cara kita memikirkan kekuatan
yang mendorong dan menarik kita di dalam dan di luar politik? That push and pull on us inside and outside in politics? I believe, sadly, that Saya percaya, sayangnya, bahwa kita tidak sedang mengalami revolusi. Sebenarnya saya percaya bahwa kita memasuki fase dengan kesadaran yang lebih rendah dari sebelumnya, karena banyaknya informasi yang bisa jadi palsu, atau bisa jadi benar, atau bisa jadi keduanya yang kita konsumsi sebagai spesies. Kemampuan kita untuk memproses begitu banyak informasi terbatas, dan saya percaya bahwa orang-orang saat ini memahami lebih sedikit dari sebelumnya. Misalnya, Anda tadi berbicara tentang libertarian sayap kanan. Mereka menggunakan konsep kebebasan sesuai keinginan mereka, dengan mengatakan bahwa kebebasan pasar. Jadi kita harus menghormati negara agar bebas. destroy the state in order to be free. But what would happen? Well, we have ever Apa yang akan terjadi jika kita pernah memainkan monopoli ini? Nah, Anda tahu apa yang akan terjadi. Yang memiliki lebih banyak uang akan menang. Jadi, itulah jenis tirani terburuk. Itulah masalahnya. Konsep dan makna dari hal-hal di fase pasca kebenaran dan fakta bahwa presiden dari negara paling kuat di dunia memberikan setiap kebohongan atau segala bentuk pembesar-besaran kepada semua orang. Makna dari hal-hal semakin hilang dan kemampuan kita untuk memiliki diskusi yang koheren sangat hilang di sana. Jadi saya percaya Baitis Murdnari Kertan memiliki pekerjaan ini sangat keras. this work against us very hard. Right. What is Benar. your recommendation? Apa rekomendasi Anda kepada orang-orang yang mendengarkan yang ingin memulai perjalanan serupa dan yang ingin melakukan hal-hal seperti menulis buku atau membuat dokumenter dan tidak hanya menjadi konsumen pasif setiap hari? Consumers of everyday and yeah. Well, I would say that Saya akan mengatakan bahwa karena, dan ini alami, banyak orang misalnya bertanya kepada saya, bagaimana Anda bisa mencapai Noam? Bagaimana Anda bisa mencapai PP? Bagaimana semuanya bisa terjadi? Saya percaya bahwa segalanya tidak mungkin sampai seseorang pergi dan mengetuk pintu berkali-kali. Jadi tetaplah terhubung. Keluar dari diskusi politik atau hal lainnya. Masuk lebih dalam ke percakapan filosofis. Saya percaya bahwa sangat penting bagi kita untuk mendengarkan diri kita sendiri lagi, untuk mendapatkan kepercayaan pada keinginan kita sendiri, pada impian kita sendiri. Dan kemudian Anda bisa memiliki kekuatan untuk pergi dan berjuang untuk mereka selama yang dibutuhkan. Seperti yang saya katakan, saya memulai dokumenter ini pada tahun 2016. Dan disinilah kita sekarang. Anda tahu? Jadi saya percaya itu adalah mempercayai, may mendengar min enthuse menjadi hif, mod, distan senja ini jatitruin, kathignaud. determination and consistency. And try to use your energy for something good. Cobalah gunakan energimu untuk sesuatu yang baik dan humanistik, bukan sesuatu yang merusak. Maksudku, aku merasa kasihan pada orang-orang yang percaya bahwa kamu bisa menggunakan perang untuk melakukan kebaikan, bukan? Dan kemudian orang-orang mendaftar untuk masuk tentara. Seperti, jangan percaya pada yang itu, tapi yang baik. Jadi, bagi orang-orang yang ingin mengikuti kamu, kemana mereka harus pergi? Apakah kamu menulis pembaruan sesekali di suatu tempat? Do you write updates every once in a while somewhere? Well, no, actually, I'm not very. I don't use. That's City Truthing towards Maring Ushel, Instagram. Umal they telah at Saul Alfie Dress. Now, iyak sebenarnya Chrome. Well, it will be very difficult for me to spell. Saya akan menemukan, dan saya akan di descript signed. Description. Great. And I also had Bagus. a Twitter. Dan saya juga maisin Facebook dan Twitter yang tidak memiliki narko. Tapi sejak Elon Musk malak naziin, habe di portfolio and Twitter. Salute. Since then, I have never used Twitter. Yeah, that's one of the things. Itu satu hal. Maksud saya, dia memiliki semua buruk, tapi saya tidak berpikir bermaksud yang itu. Mudah untuk salah menafsirkan seseorang dengan salam seperti ini. Tapi maksud saya dia memiliki yang saya senang dengan. Bagaimanapun. I'm happy with anyhow. No may tu sing mustuin piun, stior. You know, if you take a picture of somebody like Anda tahu, jika Anda mengambil foto seseorang seperti ini, dan orang tersebut melambaikan tangan, itu sangat mudah terlihat seperti itu. Jadi,
Bagaimanapun, Saul, saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu dan informasi Anda hari ini. Dan semua orang, lihatlah buku Saul Alvidrez. Buku itu tersedia dalam banyak bahasa dan sangat layak untuk dibaca. Terima kasih waktu Anda hari ini, Saul. Thank you for your time today, Saul. Thanks, Shining. It's back.